Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Miss Nina di Kupas Tuntas PPAD Sains Sleman tahap kedua. Pada bagian pertama ini kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Kita langsung mulai saja adik-adik dari nomor 1. Nah, di sini kita baca dulu, perhatikan teks informasi berikut. Lebih cocok mana ya? Mengetahui ukuran televisi sebelum membeli dapat menjadi pertimbangan dalam menyiapkan meja atau tempat televisi di rumah. Kita coba lihat ke pertanyaannya dulu adik-adik. Berdasarkan teks informasi tersebut, Pak Tony akan membeli rak televisi 32 inch dan Pak Tony sudah menemukan modelnya. Oleh penjual, Pak Tony disodori 4 rak televisi dengan ukuran sebagai berikut. Nah, ini ukurannya adik-adik. Tempat televisi yang dibeli Pak Tony dan cocok untuk rasio 4:3 dan 16:9. Oke, kita lihat dulu di bacaannya adik-adik. Kita langsung ke paragraf kedua ini ya. Syarat untuk menghitung ukuran televisi 32 inch berapa sentimeter yaitu dengan mengetahui aspek rasio layar televisi yang diukur. Ada dua jenis rasio yang pernah dipakai, yaitu 4:3 dan 16:9. Biasanya ukuran televisi mengacu pada panjang diagonal. Pada ukuran televisi 32 inch memiliki panjang diagonal televisi 81,3 dengan aspek rasio 16:9, maka ukuran layar televisi memiliki tinggi 39,8 dan lebar 70,8. Sedangkan rasio 4:3 memiliki tinggi 48,8 dan lebarnya 65,8. Nah, di sini kalau kita ingin membeli, Pak Tony ingin membeli rak televisi seperti ini ya, berarti kita harus sesuaikan dengan lebar dan tingginya ya adik-adik, karena di sini ukurannya yang diketahui tinggi dan lebarnya, begitu ya. Nah, kita lihat dulu, di sini kita tuliskan aja dulu yang berapa ini, 4:3 dulu aja ya, yang 4:3 dan 16:9. Oke, yang 4:3 itu tingginya 48,8. Ini kita tuliskan dulu, tingginya 48,8 dan lebarnya lebarnya di sini kita tulis 65,8. Begitu adik-adik. Nah, untuk 16:9-nya itu tingginya 39,8. Di sini ya 39,8 dan lebarnya berapa ini? 70,8 ya. Kita tuliskan dulu 70,8. Nah, kita lihat di ukurannya adik-adik. Di sini berarti tingginya ini antara 39,8 sampai 48,8. Harus ukuran itu ya adik-adik. Kita coba lihat di sini berarti 39,8 sampai 48,8 ya. Berarti ini hanya 45. Ini udah pasti nggak bisa ya adik-adik yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini 45 juga terlalu kecil. Kemudian yang ini 55. Kita coba cek tadi maksimalnya 48,8 kan. Berarti ini bisa masuk. Ini kemungkinan, ini juga kemungkinan bisa masuk. Kemudian kita lihat lebarnya adik-adik. Lebarnya di sini antara 65,8 sampai 70,8. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau 85 ini bisa masuk ya. Kalau 70,8 ini terlalu kecil adik-adik ya. Karena di sini paling panjangnya 70,8 adik-adik. Kalau 70 nggak bisa masuk ini. Jadi, yang cocok nomor 3. Jadi, jawabannya nomor 1 adalah yang C. Gitu adik-adik, untuk nomor 1 nggak usah dihitung. Kemudian ke nomor 2 adik-adik. Kertas. Negara yang menduduki peringkat pertama sebagai penghasil kertas di dunia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Kita langsung lanjutkan saja ke pertanyaannya dulu. Pernyataan berikut berkaitan dengan bagan tersebut. Kita cek nomor 1 adik-adik. Proses pada nomor 1, 2, dan 3 merupakan perubahan fisika. Kita coba lihat di sini adik-adik. Berarti ini kita suruh menentukan fisika yang mana, kimia yang mana, begitu ya. Kita cek nomor 1 dulu, kita baca. Kayu dikupas kulitnya, ini nomor 1 ya. Dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Hanya dikupas dan dipotong adik-adik, berarti ini perubahan fisika, gitu ya. Kemudian kita ke nomor 2, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia sehingga menjadi bubur. Jadi ini tadi potongan kayunya dicampur dengan bahan kimia. Ada kata kimianya, udah pasti ini kimia gitu adik-adik. Apalagi ini nanti menjadi bubur, kan terbentuk zat baru gitu ya. Kemudian nomor 3 kita cek. Pulp diberikan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Ini berarti kertasnya sudah berubah warnanya ya menjadi putih.
ini pasti perubahan kimia juga. Kemudian kita ke nomor 4 di sini, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Ini tidak ada perubahan apa-apa karena hanya dimasukkan saja. Kemudian ke nomor 5, adik-adik, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Nah, ini hanya dihilangkan kandungan airnya ya adik-adik, berarti ini hanya perubahan fisika. Kemudian nomor 6, kertas digilas hingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Digilas membentuk ketebalan aja, ini juga fisika, dia nggak membentuk zat baru. Nomor 7, kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan. Nah, ini juga perubahan fisika. Kemudian kita cek dulu di pernyataannya, berarti ini tadi kimianya nomor berapa ini? 2 dan 3 itu perubahan kimia ya, yang lainnya fisika gitu ya adik-adik. Kita coba cek di sini 1, 2, 3. Nah, ini udah pasti salah ini ya. Nomor 1 salah. Nih, kita coret dulu berarti nomor 2 ini, tapi di sini duanya ini, yang ini udah pasti salah, tapi ada peluang duanya betul. Kita cek dulu. Proses pada nomor 2 dan 3 merupakan perubahan kimia. Iya, ini betul adik-adik, nomor 2. Ya, nomor 2 betul, terus kita cek nomor 3. Pada proses nomor 4, 5, dan 6 merupakan perubahan kimia. Nah, ini salah, berarti nomor 4 sudah pasti betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 yang C. Itu adik-adik ya, untuk nomor 2. Kemudian kita ke nomor 3 adik-adik, suhu rata-rata tahunan. Nah, berdasarkan teks informasi tersebut, suhu rata-rata tinggi tahunan jika diukur dengan termometer Fahrenheit. Ini nanti kita diminta untuk menghitung dengan Fahrenheit. Dan di sini suhu rata-rata yang tinggi ya adik-adik. Jadi di sini ada 2 suhunya, 26 dan 28. Karena yang tinggi kita ambil yang 28 Celcius ini adik-adik. Ya rata-ratanya ya ini berarti 28. Nah kita coba cari, berarti 28 derajat Celcius. Ini ada berapa derajat Fahrenheit begitu ya. Nah, adik-adik masih ingat caranya ya. Fahrenheit itu kan perbandingannya nih, Celcius banding Reaumur. Fahrenheit itu berapa? 5. Fahrenheit Reaumurnya 4, Fahrenheit berapa? 9 ya. Jangan lupa ditambah 32. Berarti di sini kalau kita mau cari Fahrenheit berarti 9 per 5. Ini yang diketahui kan Celciusnya ya. Nanti kita kalikan 28. Nah, ini kita hitung dulu. Jangan lupa nanti ditambah 32. Gitu ya, adik-adik. Nah, kita coba ini di sini kita hitung dulu. Di sini 28 dikali 9 ya. Ini nggak bisa dicoret ya, adik-adik. Kita coba hitung aja. 28 kita kalikan 9. Ini berarti 72 begitu ya. 18 tambah 7, 252 berarti ya. Nah, ini nanti kita bagi dengan 5. Hasilnya berapa ini? 25 bagi 5, 5. Nah, ini 25 ya. Nah, ini 2 dibagi 5 nggak bisa, berarti 50, 24. Berarti 50,4 hasilnya ya. Berarti di sini 50,4. Nanti kita tambah dengan 32. Itu adik-adik berarti hasilnya adalah 82,4 derajat Fahrenheit. Jadi yang nomor 3 jawabnya adalah yang D. Begitu adik-adik untuk nomor 3. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Perhatikan teks informasi berikut, ternyata beda. Kelompok HIT melakukan percobaan pemanasan beberapa zat, yaitu es, air, besi, kaca, dan tembaga. Nah, percobaan dilakukan dengan menggunakan massa zat dan waktu pemanasan yang sama. Kalor jenis dari zat-zat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel kalor jenis adik-adik ya. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan percobaan tersebut, kelompok HIT membuat beberapa kesimpulan, yaitu kita lihat pernyataan pertama. Air mengalami kenaikan suhu paling rendah dibanding zat-zat yang lain. Kita coba lihat di sini adik-adik. Di sini ada tabel tentang kalor jenis ya. Kalor jenis itu simbolnya kan C, begitu ya. Nah, ini nomor 1 kita disuruh untuk cek apakah kenaikan suhunya paling rendah. Kita coba lihat kenaikan suhu itu kan delta T adik-adik. Ya, ini kita masukkan ke rumus aja biar kita lebih mudah mencarinya ya. Ada C, ada delta T. Ada panas juga kan ini. Jadi di sini kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, karena ini kita mau amati kalor jenis dan perubahan suhunya, jadi ini kita
ubah rumusnya menjadi kalor jenis ya. Kalor jenis berarti nanti Q dibagi M dikali delta T. Nah, dari rumus ini kita bisa dapatkan bahwa C dan delta T ini berbanding terbalik adik-adik. Jadi nanti kalau C-nya paling besar gitu ya, berarti perubahan suhunya paling kecil gitu. Nah, kita cari dulu di sini kalor jenisnya yang paling besar yang mana? Air ya. Nah, air berarti ini nanti perubahan suhunya paling rendah begitu adik-adik. Kita coba cek di sini, air mengalami kenaikan suhu yang paling rendah dibanding zat lain. Ya, ini benar berarti nomor 1 adik-adik. Kemudian kita cek nomor 2. Tembaga mengalami kenaikan suhu paling rendah. Kita lihat tembaga adik-adik. Tembaga di sini malah kalor jenisnya yang paling kecil. Gitu ya. Berarti nanti kenaikan suhunya dia pasti paling tinggi gitu adik-adik. Jadi yang nomor 2 ini udah pasti salah. Kita cek nomor 3. Kenaikan suhu zat dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kita coba urutkan adik-adik. Kalau kenaikan suhunya paling besar, berarti kita lihat yang kalor jenisnya paling kecil gitu. Ya. Jadi ini nanti ada tembaga yang nomor 1. Kemudian terkecil lagi nanti ada besi gitu ya. Kemudian kaca. Kemudian baru es dan air. Kita coba urutkan adik-adik, berarti nanti harusnya tembaga, besi gitu. Nah dari sini aja udah salah ya, air dulu kan dia ya. Jadi ini 3 salah, jadi 4 ini sudah pasti betul. Ya, jawabannya berarti adalah 1 dan 4 yang B ya adik-adik. Gitu adik-adik, ini untuk yang nomor 4. Kemudian ke nomor 5 adik-adik, anomali air. Coba nanti kita baca bacaannya nanti aja ya. Kita langsung ke pertanyaannya dulu. Berdasarkan teks informasi tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah. Kita coba cek yang A adik-adik. Pada musim dingin, air di permukaan tidak akan membeku karena bersuhu 4 derajat Celcius. Kita coba cari di bacaannya adik-adik. Nah ini kita baca yang di paragraf kedua ini tadi kakak sudah baca sih. Ada di sini adik-adik ya. Kita coba lihat. Nah ini, sebagai hasilnya air di permukaan akan membeku terlebih dahulu dan terbentuk lapisan es. Berarti ini yang A sudah pasti salah nih ya. Karena dia bilang tidak akan membeku. Nah ini udah pasti salah. Kita cek yang B adik-adik. Pada musim dingin air di dasar sungai akan membeku terlebih dahulu. Salah juga. Karena tadi di bacaannya kan kita tahu nih. Air di permukaan membeku terlebih dahulu. Jadi yang B juga salah. Kita cek yang C. Ikan dan tumbuhan air tidak dapat bertahan hidup selama musim dingin. Kita coba cek lagi di bacaannya ada adik-adik. Di sini ada. Air di bawah lapisan es tidak pernah membeku sehingga ikan dan tumbuhan air dapat bertahan hidup selama musim dingin. Berarti ini yang C juga salah. Jadi jawabnya pasti adalah yang D. Gitu adik-adik untuk yang nomor 5. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk, segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Lanjut adik-adik ke nomor 6. Golongan dan periode suatu atom. Kita coba lihat di pertanyaannya dulu. Berdasarkan tabel tersebut, atom-atom yang berada pada golongan yang sama. Kita cari atom yang di golongan yang sama. Nah, di bacaannya adik-adik, di sini sudah diberitahu sih, golongan suatu atom ditunjukkan melalui kulit atau subkulit yang ditempati oleh elektron valensi, yaitu elektron terakhir. Ya, jadi untuk mencari golongan, kita harus cari elektron terakhir. Adik-adik masih ingat, untuk setiap kulit elektron, itu ya, yang pertama-tama maksimal hanya 2, kemudian kulit kedua 8, kulit ketiga 18 ya. Itu adik-adik. Nah, ini kita coba susun adik-adik ya. Dari hidrogen dulu. Hidrogen ini nomor atomnya 1, berarti elektron terluarnya sudah 1 gitu ya. Kemudian magnesium itu berarti 2, 8, ini udah 10 ya, berarti 2. Kemudian yang aluminium berarti 2, 8, 3 gitu ya. Kemudian yang ini 2, 8, 1. Yang ini 2, 8, 8 gitu ya, 1. Ya, adik-adik, untuk yang kulit ketiga 18 ini, kalian nggak boleh langsung tulis 18. Jadi harus dibagi-bagi lagi 8, 8 gitu dulu ya.
8, 8, 2 berarti gitu. Nah, kemudian yang kalsium 2, 8, 8, 2 berarti begitu ya. Nah, kita coba lihat nih mana yang golongan yang sama. Yang pertama natrium, magnesium, aluminium. Kita coba lihat natrium. Natrium tuh ini adik-adik 1 ya, angka elektron terluarnya 1. Magnesium itu 2. Nah, ini udah pasti salah dulu. Kemudian ke yang B adik-adik kita coba cek. Hidrogen itu 1. Kemudian natrium. Tadi natrium juga 1 elektron terluarnya. Kemudian kalium. Nah, kalium juga 1 elektron terluarnya. Ya, udah pasti yang B ya adik-adik jawabnya. Itu yang nomor 6. Lanjut lagi adik-adik ke nomor 7. Kekayaan laut. Nah, ini kita coba langsung ke pertanyaannya juga dulu. Berdasarkan teks deskripsi tersebut, seorang siswa membuat kesimpulan sebagai berikut. Kita cek nomor 1 dulu adik-adik. Pemisahan campuran yang terjadi adalah filtrasi dan penguapan. Ya, kalau kalian nanti baca, di sini ada laut ya. Kemudian, nah ini kita langsung baca di sini. Ikan dapat kita peroleh dengan cara menjaring. Kalian tahu ya, menjaring ya. Jaring ikan terbuat dari benang senar yang sangat kuat dan dirangkai membentuk anyaman dengan jarak tertentu. Ya, jadi jaring-jaring ikan itu kan kurang lebih seperti ini nih. Ya, begini kan. Nah, berarti ini sama aja dengan proses filtrasi adik-adik. Filtrasi itu penyaringan, begitu. Ya, untuk menangkap ikan ini. Jarak anyaman ini dimaksudkan agar ikan yang telah terjaring, ya ini nanti kan jadi ada ikan yang tidak dapat keluar dari jaringnya ini ya. Nah, jadi ini prosesnya filtrasi. Kemudian sekarang ke yang paragraf kedua. Sekarang kita perhatikan garam dapur di rumah kita. Garam merupakan salah satu bahan kimia yang berasal dari laut. Petani garam mengalirkan air laut ke tambak-tambak garam. Air laut ini dibiarkan menguap secara alami. Air laut yang menguap meninggalkan kristal-kristal putih. Kristal putih ini yang disebut garam. Jadi yang nomor 1 di sini, pemisahan campuran yang terjadi adalah filtrasi dan penguapan. Ini betul. Ya, 1 betul. Nah, adik-adik kalau kita lihat di pilihannya ya, kalau 1 betul berarti 2 udah pasti salah adik-adik. Kemudian kita cek yang nomor 3, residu dari filtrasi berupa ikan yang terjaring. Ya, ini betul ya adik-adik. Residu itu zat sisanya gitu ya. Jadi 1 dan 3 yang A. Itu yang nomor 7. Kemudian kita ke nomor 8 adik-adik. Di sini ada indikator alami asam dan basa. Ya, dan di sini ada tabel ekstrak tanaman yang digunakan untuk indikatornya itu ada kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan geranium. Kita langsung lanjut lagi. Selanjutnya kelompok eksakta melakukan uji 3 larutan P, Q, dan R menggunakan beberapa ekstrak dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lihat pertanyaannya dulu. Jika larutan P, Q, dan R diuji dengan lakmus merah, maka kemungkinan perubahan warna. Nah, untuk perubahan warna ini berarti kita harus cek dulu zat P, Q, dan R ini asam, basa, atau netral, gitu ya. Nah, kita coba lihat di tabelnya. Jadi larutan P ini diuji dengan kubis merah, warna awalnya ungu, warna akhirnya hijau adik-adik. Kita coba lihat kubis merah. Nah, ini di sini ada kubis merah ya. Warna aslinya itu ungu atau merah lembayung gitu ya. Perubahan warna kalau asam itu merah muda, kalau basa itu hijau. Nah, tadi kan hijau. Berarti yang P tadi adalah basa adik-adik. Kita tulis dulu di sini ya, basa. Kemudian kita cek larutan Q. Larutan Q dengan bayam merah. Kita coba lihat bayam merah. Nanti kalau warna awalnya merah, warna akhirnya kuning. Kita cari kuning adik-adik, bayam merah. Nah, ini bayam merah. Warna akhirnya kuning. Ini di sini kuning adik-adik. Berarti larutannya basa juga ya. Oke, berarti yang Q ini juga basa adik-adik. Kemudian yang R adik-adik. Kita coba lihat yang R. Yang R ini dengan kunyit. Nanti warna akhirnya kuning. Kita coba lihat kunyit. Nah, ini kunyit. Warna akhirnya kuning. Berarti larutannya asam. Gitu ya. Nah, kita tambahkan dulu di sini berarti yang R ini asam. Kita coba kerjakan dulu adik-adik, maka kemungkinan perubahan warna. Jika lakmusnya merah ya adik-adik ya, kita cek yang A.
lakmusnya akan tetap merah pada larutan P karena bersifat asam. Nah, ini udah salah dulu, karena P-nya tadi ini basa ya, adik-adik ya. Jadi yang A salah, kita cek yang B. Menjadi biru pada larutan Q karena bersifat basa. Kita coba lihat Q. Oh iya, Q basa ya, adik-adik. Berarti yang B jawabannya. Menjadi biru. Jadi kalau basa kan larutan itu berwarna biru, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9, adik-adik. Kita baca dulu. Gerak suatu benda merujuk pada perubahan posisi atau lokasi benda tersebut terhadap referensi tertentu sepanjang waktu. Kita coba lihat di sini ada tabel, adik-adik ya. Tabelnya ini ada waktu dan kemudian jarak tempuh. Bendanya ada benda K, benda L, dan benda M. Ini jarak semua ya, adik-adik. Nah, kita baca dulu. Berdasarkan data percobaan tersebut, kelompok Jaya membuat beberapa pernyataan sebagai berikut. Kita cek pernyataan 1, adik-adik. Benda K melakukan gerak lurus beraturan. Kita coba lihat dulu benda K. Kalau kita mau lihat sebuah benda itu melakukan gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan, itu yang akan kita lihat bukan jaraknya, bukan waktunya, tetapi apanya? Kecepatan. Betul, adik-adik. Nah, kalian masih ingat rumus kecepatan itu apa? Iya, betul. Jarak dibagi waktu. Nah, ini kita harus cek satu-satu, adik-adik. Kita cek benda K dulu ya. Jarak dibagi waktu. Nah, di sini jaraknya sudah ada. Jadi jaraknya kalau 4 meter ini ya, di sini meter ya. 4 meter itu waktunya 1 sekon. Berarti 4 dibagi 1. Kita tuliskan 4 gitu ya. Kemudian 8 dibagi 2, 4. 12 bagi 3, 4. Di sini 4, di sini juga 4. Kita sekalian cek yang benda L, adik-adik. 2 itu 1 sekon, berarti 2 bagi 1, 2. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 3, 6. Kemudian di sini berarti 8 dan 10. Lanjut ke benda M. 3 bagi 1, 3. 10 bagi 2, 5. 24 bagi 3, 8. Nah, di sini 12, di sini 17. Ya. Nah, kita cek dulu benda K. Yang pernyataan 1 tadi ya. Benda K melakukan gerak lurus beraturan. Ya, ini benar, adik-adik. Kenapa? 1 betul ya. Kenapa? Karena kecepatannya sama semua nih. Gitu kan? 4 semua berarti gerak lurus beraturan. Nah, kita cek lagi ke nomor 2. Benda L melakukan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Kita cek. Salah ya, adik-adik ya. Karena ini kecepatannya berubah-ubah ini. Ini pasti GLBB dipercepat, begitu. Ya, kita cek lagi nomor 3. Benda L melakukan GLBB dipercepat. Nah, ini nomor 2 salah ya. Ya, nomor 3 jadi betul. Gitu ya, adik-adik. Jadi, jawabannya yang ini adalah 1 dan 3. Begitu, adik-adik. Kalau misalnya kalian mau lihat benda M bagaimana ini? Nah, benda M ini bukan GLBB beraturan juga ya, adik-adik. Karena apa? Karena ini kenaikannya tidak sama, percepatannya tidak sama. Ini percepatannya 2, ini selisihnya berapa? 3, di sini 4, di sini 5. Nah, kalau percepatannya beda-beda seperti ini, berarti dia juga bukan GLBB. Gitu, adik-adik. Lanjut lagi ke nomor 10. Perhatikan teks informasi tentang hukum Newton berikut. Nah, di sini ada hukum Newton ya. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton dapat dicontohkan sebagai berikut. Kalian masih ingat ya, hukum Newton 1, 2, 3? Kita coba lihat di sini hukum Newton berapa begitu. Saat kita melempar batu vertikal ke atas, selama-kelamaan akan melambat dan berhenti sesaat. Selanjutnya batu akan turun dan gerakan semakin lama semakin cepat sampai ke bumi. Jadi nomor 1 ini adalah hukum Newton kedua. Kenapa? Karena ada pergerakan, ada percepatan begitu. Kemudian nomor 2 kita coba cek. Saat kita mendayung perahu di air, ketika menggerakkan dayung ke arah belakang, maka dayung akan bergerak ke depan. Nah, ini hukum Newton 3 ya, aksi reaksi ya. Kemudian yang nomor 3. Ketika kita naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka penumpang di kursi mobil otomatis akan terdorong ke depan. Nah, ini 1 ya, adik-adik. Kemudian nomor 4. Saat kita bermain mobil mainan dan mencoba menariknya, maka mobil mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menariknya, maka akan semakin cepat mobil itu bergerak. Ini hukum Newton 2, karena ada percepatan. Ya, kemudian nomor 5. Ketika kita meletakkan sebuah koin di atas kain, kemudian ditarik dengan cepat, maka koin tersebut akan tetap berada di tempat asalnya. Ini hukum Newton betul, hukum Newton pertama. Kemudian kita coba baca pertanyaannya. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton 2.
Kita coba cek yang hukum Newton 2 tadi berarti nomor 1 gitu ya, sama nomor 4. Jadi jawabnya adalah yang A ya, 1 dan 4. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Kemudian lanjut lagi adik-adik ke nomor 11. Ayo bersepeda. Pada seseorang yang sedang bersepeda menaiki dan menuruni bukit, nah ini ada gambarnya adik-adik ya. Sini ada titik A, B, C, D, E gitu. Kita coba langsung cek pernyataannya aja. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka pernyataan yang benar. Kita coba cek di sini pernyataan yang benar terkait energi potensial, energi kinetik, dan mekanik. Kita coba cek yang pernyataan pertama. Energi kinetik di titik C, kita coba cek dulu. C ini adalah yang posisinya tertinggi ya adik-adik ya. Nah, energi kinetik di C adalah energi kinetik yang paling besar. Salah adik-adik ya. Karena di C ini EP-nya yang paling besar. Ini EP paling besar. Kenapa? Karena EP ini kalian masih ingat rumusnya apa? Iya, M kali G kali H. Ini kan ketinggian adik-adik. Jadi, kalau ini yang paling tinggi, berarti ya titik C ini EP-nya yang terbesar. Kalau EP-nya terbesar, pasti EK-nya yang paling kecil atau alias 0 gitu adik-adik. Ya, kemudian nomor 1 ini salah. 1 ini kita coret dulu begitu adik-adik. Kemudian 2, energi kinetik di B sama besar dengan energi kinetik di D. Kita coba cek di sini B dan D. Ini mempunyai ketinggian yang sama kan adik-adik. Nah, kalau ketinggiannya sama berarti kan EP-nya sama. Kalau EP-nya sama pasti EK-nya sama. Jadi yang nomor 2 ini udah pasti betul. Kemudian lagi cek ke nomor 3 adik-adik. Energi potensial di C lebih besar daripada di BA. Pasti betul lah. Karena yang di C tadi yang tertinggi kan. EP-nya yang paling tinggi. Nah ini kan C kan, ini B. Kemudian yang keempat, energi mekanik di A lebih besar dibanding dengan di C. Nah ini salah. Kenapa? Karena energi mekanik di setiap titik itu sudah pasti sama. Besar. Kemudian yang nomor 5, energi potensial di B lebih kecil dibanding dengan energi kinetik di E. Nah, ini berarti betul ya adik-adik ya. Energi potensial di B, nah ini, EP di B lebih kecil daripada energi kinetik di titik E, gitu ya adik-adik ya. Jadi 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 12. Perhatikan infografis terjadinya gerhana bulan berikut. Ya, di sini gerhana bulan total ya. Kita coba lihat dulu, berdasarkan infografis tersebut, gerhana bulan total dapat terjadi dalam kurun waktu. Gerhana bulan total adik-adik, ya di sini gerhana bulan total itu kita lihat yang sudah masuk ke umbra ya adik-adik ya. Nah di sini yang sudah masuk ke umbra itu mulai yang ini adik-adik. Ya dari sini sampai sini, ini yang kita hitung. Ya, kita coba hitung berarti di sini berapa itu? 18:41:36. 18 jam 41 menit dan 36 detik, kita kurangi dengan 17:16:39. Ini kita cari selisihnya ya adik-adik. Karena kita mau lihat berapa kurun waktu terjadinya. Nah ini 36 dikurangi 39 nggak bisa, ini kita pinjam sini dulu. Pinjam 1 menit ya. Jadi kalau kita pindah ke sini, ini harus ditambah 60, begitu. Jadi 60 tambah 36 adalah 96 ya. 96 kita kurangi 39. Berapa adik-adik? Ini 7 ya berarti. Nah, di sini tadi jadi 8 kurangi 3, 5. Nah ini 57 berarti. Ya, dari sini aja sebenarnya kita sudah tahu. Sudah bisa cek adik-adik, ini pasti jawabannya yang C. Karena yang detik 57 hanya yang C gitu ya. Tapi kalau kalian ingin cari juga nggak apa-apa. Ini 40 kan tadi ya. 40 dikurang 16. Sini 4 berarti 24 ya. Nah, ini 18 kurangi 17, 1. Tuh kan, sama aja ya. Jadi yang C. Lanjut lagi adik-adik ke nomor 13 tentang bidang miring ya. Kita coba cek langsung. Di sini perbandingan keuntungan mekanis yang diperoleh Pak Budi dan Pak Iwan. Ya. Nah, kita coba lihat dulu Pak Budi dan Pak Iwan. Pak Budi akan memindahkan drum ke tempat yang lebih tinggi, sedangkan Pak Iwan akan memindahkan drum ke atas truk. Berarti ini Budi, yang ini Iwan, gitu ya. Nah,
Bagaimana adik-adik untuk mencari keuntungan mekanis? Apakah kalian masih ingat? Iya, betul. Adik-adik pandai. Jadi, LK per LP. Atau bisa juga ditulis S per H. Begitu kan ya. S itu yang mana? S itu yang miring. H itu tingginya. Nah, ini kita tinggal bandingin aja yang Budi dulu ya adik-adik ya. Yang Budi ini berarti keuntungan mekanisnya S-nya 2,5 ya. 2,5 per 1,25. Nah, ini kalau adik-adik sulit untuk menghitungnya, kalian jadikan pecahan aja adik-adik. Jadi 25 per 10 gitu kan ya. Dibagi 125 per 100. Gitu boleh. Kemudian ini tinggal kita balik toh. 25 per 10 dikali 100 per 125. Ini kita coret. Berapa adik-adik? 5 ya. Ini nolnya habis, berarti 10 bagi 5, 2. Nah, ini keuntungan mekanisnya Pak Budi. Kemudian kalau Pak Iwan berapa? Kita coba lihat yang Pak Iwan. Keuntungan mekanisnya S per H. Di sini ada S-nya ini ya 3,75. 3,75 per 1,25 ya. 1,25. Nah, ini kita coba hitung. Berarti 375 per 100. Langsung kita kalikan aja ya. 100 per 125. Nah, ini kita coret ya adik-adik. Ini berapa? Berarti ini kan bisa kita coret nih 3 ya adik-adik. Berarti Pak Budi banding Pak Iwan adalah 2 banding 3. Jawabnya adalah yang B. Itu untuk nomor 13 adik-adik. Nah, kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 14 ya. Di sini berlatih memprediksi. Tekanan zat padat berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Ya, ini kalian masih ingatkah? Ya, tekanan, ya itu simbolnya P ya. Itu rumusnya adalah F per A. Dan ini memang betul, dia berbanding lurus dengan gaya F gitu ya. Dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan itu A. Nah, ini kan berbanding terbalik dia begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kotak kardus P dan kotak kardus Q memberikan tekanan yang sama pada lantai. Berarti ini kalau kita tuliskan P-nya P itu sama dengan P-nya di Q gitu ya. Nah, beberapa prediksi pada kondisi tersebut dituliskan sebagai berikut. Yang pertama kita coba cek dulu adik-adik. Massa kotak kardus P sama dengan 9 per 25 massa kotak kardus Q. Nah, di sini tadi rumusnya F per A ya, kok nggak ada massanya adik-adik. Nah, kalian harus ingat F ini bisa kita tuliskan dengan massa dikali gravitasi, begitu ya adik-adik, dibagi A, gitu juga boleh. Nah, jadi di sini, karena kita akan cari massanya gitu ya, nah kita jangan pakai F per A, tapi kita gunakan MP gitu ya, dikali gravitasi dibagi A-nya A. A itu luas, maaf, A-nya P ya. Luas bidang tekan ya adik-adik A itu. Nah, ini A-nya P, nanti sama dengan M-nya Q, dikali gravitasi juga dibagi A-nya Q gitu. Nah, kita masukkan di sini massanya belum tahu, jadi kita tulis aja MP dikali. Nah, adik-adik, kalau ini perkalian, ya, gravitasi ini bisa kita coret, karena besarnya sama, gravitasi bumi kan 10 gitu ya, dibagi A. A ini luas bidang tekan yang P. Nah, kalau di sini 50, ini 50, berarti luasnya adalah 50 dikali 50 gitu ya adik-adik. Kan persegi kan. Ini kan alasnya kan bentuk persegi ya. Ini kan balok atau kubus ini. Kubus ya, iya kubus. Kemudian ini nanti sama dengan MQ per A-nya Q itu ya, ini balok kan ini. Ya, ini 30 kali 30. 30 kali 30. Nah, karena di sini di pernyataan A itu massa kotak kardus P yang akan kita cari, berarti ini 50 per 50-nya ini kita pindah aja ke ruas kanan adik-adik. Jadi nanti MP-nya itu MQ dibagi 30 kali 30 dikali 50 kali 50. Ini kalian nggak usah hitung, nggak apa-apa gitu. Karena ini nanti tinggal mudah ya, kita tinggal coret-coret aja. Berarti berapa ini? 25 per 9 MQ gitu ya. Nah, MP-nya 25 per 9 MQ. Di pernyataan 1 itu 9 per 25. Harusnya 25 per 9 gitu. Jadi ini salah ya adik-adik nomor 1. Dan kalau nomor 1 salah, ternyata di sini nomor 2 sudah pasti betul. Ya, nah ini kan tadi kita sudah hitung. Massanya P itu 25 per 9 gitu kan ya. Nah,
Kemudian kalau masanya P 25/9, itu tentu saja yang masanya Q itu kebalikannya, 9/25 dari massa kotak kardus P. Jadi 2 dan 3 jawabannya di nomor 14 adalah C. Ya, begitu ya adik-adik. Atau nanti kalian juga bisa cari di sini MQ-nya nih dari sini nih ya. Kalau kamu ingin buktikan yang ketiga itu ya MQ, kalian bisa tulis aja MQ berarti sama dengan, ini kan kalau MQ berarti 30 kali 30-nya ini yang dipindah ke ruas kiri gitu. Jadi nanti MQ adalah MP per 50 kali 50 dikali lagi 30 kali 30 gitu adik-adik. Nah ini tinggal kita coret-coret nolnya. Nah jadi nanti 9/25 MP. Ini MQ-nya. Nah jadi kan pernyataan 3 betul itu kan. Gitu ya adik-adik. Oke, kita ke nomor 15. Ayunan, warisan bermain yang abadi. Nah, di sini kita coba lihat pernyataannya dulu. Beberapa pernyataan disajikan dengan model ayunan X dan Y. Kita coba lihat pernyataan 1 adik. Ayunan X memiliki frekuensi yang lebih kecil dibanding dengan ayunan Y ini mestinya ya, ayunan Y, karena memiliki tali yang lebih panjang. Katanya gitu adik-adik. Ya kita coba lihat aja. Ayunan X ini memang talinya lebih panjang ya. Nah adik-adik bisa ingat-ingat ya. Ini kalau talinya diperpanjang ya, tali itu berbanding lurus dengan periode adik-adik. Ya, dia berbanding lurus dengan periode, ya panjang tali, dan dia berbanding terbalik dengan frekuensi, begitu. Nah, ini kalian bisa ingat-ingat aja ini. Jadi lebih mudah mencarinya. Jadi kalau di sini panjang talinya semakin panjang, gitu ya, berarti frekuensinya semakin rendah, karena ini berbanding terbalik, gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Ayunan X memiliki frekuensi yang lebih kecil, karena tali X itu lebih panjang. Ya, betul ini ya, nomor 1 ya adik-adik. Kemudian kita ke nomor pernyataan 2. Ayunan Y memiliki frekuensi yang lebih kecil dibandingkan dengan ayunan X karena memiliki tali yang lebih pendek. Ya, kalau dengan frekuensi panjang tali itu berkebalikan ya. Kalau ini kecil harusnya ini lebih panjang gitu. Jadi nomor 2 ini sudah pasti salah ya. Nah, kalau 2 salah, ini kita coret aja. Nah, kita langsung cek nomor 3. Ayunan X memiliki tali yang lebih panjang dari Y. Ya, ini benar. Sehingga menghasilkan periode ayunan yang lebih besar. Ya, tadi kan panjang tali itu berbanding lurus dengan periode. Berarti kalau panjang talinya lebih panjang, periodenya juga lebih besar. Nah, jadi yang nomor 3 ini betul. Jadi jawabnya yang nomor 15 adalah 1 dan 3. Nah, 15 nomor sudah selesai kita bahas adik-adik. Kalau kalian menyukai video ini, kasih like banyak-banyak ya. Jangan lupa komen dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe adik-adik. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan bagian kedua.